Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut katanya membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten aja itu orang-orang itu? Nah, di sini saya bukan dalam posisi menjelekkan Prabowo ya, karena mungkin beliau tidak paham tentang apa perbedaan pohon ya. Saya sendiri juga baru tahu setelah saya mempelajari ini dan mau menyampaikan kepada kawan-kawan agar kedepannya kita bisa lebih paham dan kemudian bisa menghindarkan agar kedepannya tidak terjadi lagi bencana seperti ini. Apa sih bedanya antara pepohonan tropis dibandingkan dengan pohon kelapa sawit? Saya sudah mendapatkan informasinya dari AI ya, atau kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan buatan ini mengumpulkan informasi dari seluruh dunia kemudian disajikan dan dibuatkan rangkumannya. Ini saya tampilkan di layar dalam bahasa Inggris ya, tapi tenang aja, saya akan menerjemahkannya dalam suatu cerita kepada kawan-kawan. Nah, di sini diceritakan bahwa dari akarnya itu menjadi pokok pembicaraan utama. Perbedaan akar antara pepohonan di hutan tropis dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit itu sangat luar biasa mencolok. Ini saya tampilkan dulu ya, ada satu bukti video bahwa terjadi penebangan besar-besaran. Nah, di video itu tadi tampak ya bahwa hutan-hutan yang belum dipotong itu tingginya itu bisa puluhan meter. Dan pohon kalau tingginya puluhan meter, maka akarnya itu juga bisa sama dengan tingginya ya. Misalkan ini puluhan meter, maka dia juga menghunjam ke dalam itu bisa puluhan meter. Bahkan bisa lebih panjang dibandingkan dengan ujung teratasnya ya. Nah, kemudian bandingkan dengan kelapa sawit. Kelapa sawit kalau menurut informasi yang kita kumpulkan itu panjang akarnya itu paling 1 hingga 1,5 meter, paling panjang juga sekitar 2 meter ya, sehingga nggak sebanding sama sekali kalau kita bandingkan dengan pepohonan di hutan tropis. Lalu apa yang menjadi perbedaan dari kedua jenis akar tersebut? Yang pertama, akar yang menghunjam jauh ke bawah, ibaratnya gini kan, kalau kalian pernah bercocok tanam panah, itu kan biasanya kalau kalian bercocok tanam, kalian gemburkan dengan cara ditusuk-tusuk, agar kalau menyiram, itu airnya bisa lebih meresap. Nah, itulah yang terjadi kalau akarnya itu sampai jauh ke bawah hingga puluhan meter. Ya. Apa yang terjadi? Dia membentuk kayak saluran-saluran atau pori-pori, sehingga kemudian kalau terjadi air hujan, maka air hujan tersebut bisa meresap hingga jauh ke dalam tanah. Sekarang bandingkan dengan kelapa sawit yang cuma 1 hingga 1,5 meter. Ya tentu sangat tidak sebanding. Ya, ini puluhan meter, ini bahkan 10 meter aja nggak nyampe. Sehingga apa? Kalau terjadi hujan, ya tentu ini bisa menyimpan air jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelapa sawit. Kemudian, kontur tanah. Kontur tanah di hutan tropis, dia itu banyak gemburnya. Meskipun gembur, dia tidak mudah hanyut karena dia berikatan dengan akar-akar. Nah, sedangkan kalau di sini, tanahnya cenderung keras. Karena kalian tahu sendiri, sebelum dia ditanam pohon-pohon ini, dia itu kan tanahnya diratakan dulu dengan bulldozer ya, atau alat-alat berat gitu. Kemudian jalannya sendiri bahkan dikeraskan dengan slender, kompaktor. Jadi tanah-tanah di sekitarnya ini menjadi keras. Udah tadi akarnya nggak dalam, tanahnya keras. Kalau terjadi air hujan, tentu kandungannya ya tipis aja. Sedangkan ini tanahnya udah gembur, kemudian akarnya menghunjam dalam hingga puluhan meter, maka muatan airnya tentu sangat banyak. Selanjutnya, bagaimana kedua jenis pohon ini dalam menangani air hujan? Perhatikan ya kawan, ketika hujan turun, bahkan hujannya sangat lebat. Hujan ini kan dari atas kemudian menimpa dedaunan. Nah, dedaunan ini meskipun menyerap sedikit, tapi dia lebih banyak berfungsi sebagai pelindung tanah di bawahnya. Dan dia itu lapisannya nggak hanya satu, lapisannya banyak. Sudah daunannya lebih rimbun, kemudian di bawah sini, ini biasanya ada rerimbunan lagi ya kawan. Kalian tahu sendiri ya, orang-orang yang sedang mendaki gunung, kalau membuka jalan, itu kan bawa parang. Ya. Kenapa? Banyak rerimbunan di situ. Artinya apa? Kalau terjadi hujan,
selain dia ditahan oleh dedaunan di sini, diserap sebagian, kemudian dia juga ditahan oleh rimbunan di sini sehingga tidak langsung menghantam ke tanah. Meskipun dia menghantam ke tanah, kalian tadi tahu sendiri ya, akar-akar dari pepohonan tropis ini, contohnya seperti beringin. Kalian lihat sendiri nih, akar-akar beringin begitu kuat mencengkeram tanah. Sehingga apa? Dia melindungi tanah agar tidak mudah hanyut. Sekarang bandingkan dengan ini ya, justru di sini ini nggak ada rimbunan. Namanya kebun sawit itu kan sudah dirancang agar mudah dipanen, sehingga di sini harus dibersihkan sekitarnya. Sehingga apa? Perlindungan terhadap tanah ketika terjadi turun hujan itu sangat kurang. Sisa-sisa air yang menghunjam ke tanah ini kemudian mengakibatkan erosi pada tanah. Sudah hujannya lebih kencang karena dia kurang perlindungan, kemudian tanah juga jadi mudah lepas ya, sehingga terjadi erosi. Dan jangan lupa ya, tadi itu yang pertama, kandungan airnya yang di sini itu yang meresap jauh lebih banyak. Sedangkan ini dia hanya sampai ke permukaan, yang meresap nggak banyak. Nah, seharusnya dari sini kawan-kawan sudah bisa membayangkan ya, apa sih perbedaan antara hutan tropis dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit. Jadi ternyata kita nggak ngomongin hanya oksigennya aja, kita nggak ngomongin bahwa ini sama-sama hijau ya, ternyata banyak sekali atau jauh sekali perbedaannya, yaitu bagaimana dia melindungi dari hujan, kemudian bagaimana dia menyerap air hujan. Sehingga kalau terjadi hujan besar-besaran seperti tadi di Sumatera, maka seharusnya dengan sistem yang seperti ini, banyak air itu yang masih bisa ditampung di sini, sehingga kemudian banjir yang terjadi, ya saya yakin tidak akan sebesar yang sekarang. Tapi parahnya karena di Sumatera sudah banyak diubah menjadi perkebunan sawit. Akhirnya tanah tadi menjadi erosi ya ketika kena hujan. Kemudian air itu banyak yang tidak terserap sehingga kemudian menggenang. Mending kalau menggenang di atas. Air kan selalu turun gunung. Akhirnya apa? Dia turun dan kemudian menghantam rumah-rumah. Dan sedihnya orang-orang yang sudah membersihkan hutan tadi itu dari pepohonan, kayu-kayunya ditinggalkan di atas, sehingga kemudian ketika terjadi banjir ini, sisa kayu-kayu ini kemudian dibawa turun. Akhirnya kayu-kayu tadi itu ya, udah air aja itu berbahaya, ditambah kayu-kayu gelondongan, jadi menghancurkan apapun yang dilewatinya. Rumah-rumah pada hilang, bahkan kampung pun bisa hilang, kemudian jembatan-jembatan pada rusak. Itu terjadi di Sumatera ya. Alih-alih hutan dijaga tetap hijau atau justru dihijaukan lagi, mereka justru membabat hutan habis-habisan, diganti dengan tanaman lain yang lebih produktif. Pikirannya itu hanya uang aja gitu ya. Padahal pelaku-pelakunya ini adalah orang-orang yang super kaya. Bagaimana mungkin ini dilakukan oleh penduduk setempat? Di sana itu untuk membuka lahan seluas itu membutuhkan peralatan yang luar biasa mahal ya. Jadi saya nggak yakin kalau itu adalah kelakuan penduduk-penduduk setempat. Saya yakin itu adalah kelakuan orang-orang yang memiliki modal yang sangat besar. Dengan besarnya kekuasaan dan hartanya, kemudian justru mengubah hutan menjadi sangat rentan dan akhirnya terjadilah bencana di Sumatera seperti sekarang. Dan sayangnya ya, pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah itu seringkali kurang enak didengar ya. Salah satunya dinyatakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan kemarin terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu berbeda beberapa warna juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan. Ya sebenarnya nggak salah sih, beliau ngomong bahwa kayu-kayu yang hanyut ini kan kayu tua, kemudian ada yang bekas penebangan gitu ya. Tapi yang didulukan itu justru ngomong kayu tuanya. Padahal kita tahu ya, kayu-kayu yang hanyut itu justru kebanyakan adalah dari kayu hasil penebangan. Harusnya itu yang ditekankan. Apalagi beliau ini kan bidangnya penegakan hukum. Ya harusnya fokusnya itu kepada ngurusin yang penebangan tadi. Ngapain kayu tua dikomentari, ya kan seperti itu. Tapi ya udahlah, kita sebagai masyarakat mudah-mudahan ya anak-anak kita nanti menjadi pejabat yang lebih paham sehingga kemudian bisa kembali menghijaukan hutan Sumatera. Kawan-kawan mungkin masih bertanya-tanya, lalu dari mana sih Pak asalnya kayu-kayu gelondongan itu? Nah, dari video yang tadi sempat saya tampilkan ya, itu kalian lihat sendiri ya, bekas penebangan, kemudian tanah yang udah diratakan. Di situ kan berserakan kayu-kayu yang tadinya bekas dari hutan ya.
Dan karena kayu-kayu tersebut nggak dibersihkan, cuman digeletakkan begitu saja, akhirnya ketika terjadi hujan lebat, kayu-kayu tersebut tersapu, kemudian terbawa ke arah penduduk ya, hingga ke laut.